sabdo palon nagih janji gitu kan, saatnya kembali ke agama Budi. Itu apa Kang Raga yang dimaksud? Apakah harus kembali ke agama Buddha? Nagih janji yang seperti apa? Nah, tolong Kang Raga ini dijelaskan ini. Iya, ini ilmunya. Yang ini? Iya, yang akan membentuk. Iya, jadi bukan akan kembali kepada agama Buddha, ya, terus, gitu kan? Bukan. Tapi budi di sini adalah budi pekerti. Ya, budi pekerti ini yaitu tadi disebut sebagai budi pekerti karena ada take and give tadi. Oh, timbal balik. Timbal balik dong. Oke, ya, saya nyambung siap. Ya, timbal balik dong. Bagaimana sih kita disebut sebagai orang yang berbudi? Oh, ya, iya, siap. Otomatis yang bisa memberikan imbal balik dong, ya kan? Bukan hanya menerima terus, tapi juga memberikan, gitu. Yang nagih janji, satu palon nagih janji. Ya, energi, ya. Ada berapa juta nyawa ini yang keluar masuk dalam diri kita melalui udara, gitu kan? Nah, begitu kita bernafas, nah seharusnya kita pun menikmatinya. Syukur nafas salah satunya, syukur ya. Nafas. Salah satu konsisten ya, konsisten kita melakukan syukur nafas, ya kan, diem saja gitu, menikmati setiap hela nafas ya, setiap menghela nafas ini ya, kita nikmatin saja, biarkan saja secara natural aja, secara alami saja. Ya, tidak usah artinya dipola umpamanya harus sekian detik atau sekian hitungan gitu kan, ataupun harus lewat hidung ataupun lewat mulut, tidak perlu, biarkan saja secara kita juga secara natural saja gitu loh, kita nikmati. Siap. Nah, karena jadi itu salah satunya saja, yaitu kita harus syukur nafas atau olah nafas seperti itu ya. Syukur nafas. Minimalnya sebagai ungkapan terima kasih kepada unsur udara tadi. Ya. Karena jika kita tidak melakukan satu komunikasi atau berterima kasih kepada unsur udara ini pun menuntut, gitu loh. Kok kamu tidak tahu diri banget sih, ya kan, gitu loh. Ya, mereka kan bernyawa tadi saya bilang kan, terdiri dari jutaan nyawa. Nah, sementara masyarakat atau manusia ini tidak melakukan komunikasi, melakukan interaksi, apalagi untuk berterima kasih kepada unsur udara ini, ya otomatis mereka protes dong, unjuk rasa, ya kan? Nah, unjuk rasa mereka ini menjadi keresahan, kegelisahan, kesedihan, itu adalah dalam rangka unjuk rasa dari mereka. Unsur-unsur yang ada di dalam diri ini yang sebetulnya sangat berperan sekali dalam hidup dan kehidupan ini, tapi tidak dihiraukan, tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Berarti itu salah satu sebabnya juga ya. Salah satu sebab. Dan sekaligus salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Betul. Nah, ini kan kita ada 4 unsur alam, Kang Raga. Masa cuma nafas saja, Kang Raga, yang lainnya itu? Iya, ya bagaimana kita berterima kasih kepada air, misalnya pada saat kita minum, ya kita terima kasih dulu nih kepada air. Ya kita berbicara antar makhluk dulu lah, ya antar makhluk yang ada di dalam diri kita, di mana air pun ada di dalam diri kita. Air ini kan makhluk juga, ya kan? Di dalam diri kita pun ada unsur air juga. Kita berterima kasih dulu nih antar makhluk dulu. Kita tidak usah berbicara Tuhan dulu, terlalu jauh, ya kan? Terlalu jauh. Kita berbicara antar diri kita, ya antar makhluk gitu loh, ya. Di mana kita makhluk, di mana dalam diri kita ada unsur air. Ini air yang mau kita minum, ya kan? Ya, kita terima kasih dulu kepada air. Terima kasih ya, selama ini telah ikut berperan dalam diri ini, ya kan? Dalam diri kita, ya, membentuk jiwa raga kita. Perannya teramat sangat besar sekali, ya. Kita patut untuk mengucapkan terima kasih. Minimalnya itu ucapan terima kasih, ya. Begitupun pada saat mandi, ya kan? Pada saat mandi dan pada saat makan, ya itu kan ada unsur tanah, ya. Di situ unsur tanah, sayur-sayuran,
buah-buahan, ada unsur air dan unsur tanahnya juga di situ. Lengkap ya. Ada unsur apinya juga, gitu kan. Kita berterima kasih pada saat umpamanya kita sedang menyalakan rokok atau menyalakan api. Jadi semua unsur ya. Semua unsur. Harus kita ya. menghargai, mengucapkan terima kasih. Betul. Kalau perannya kan sudah ya. Iya, perannya udah jelas, fungsinya jelas, manfaatnya sangat jelas sekali. Berperan teramat sangat besar sekali dalam hidup dan kehidupan manusia, tapi manusia jarang yang menyadarinya. Berarti ya. begini, karena intinya kita harus pertama mensyukuri nafas yang ada di dalam diri ya Kang Raga ya. Seperti tadi juga waktu makan, waktu minum ya, itu kita harus mengucapkan terima kasih. Itu salah satu dasarnya saja ya Kang Raga. Dan Kang Raga, itu kan di masyarakat kita ini kan memang berbagai macam agama ya Kang Raga, ya ada Islam, Kristen dan lain sebagainya. Nah, menurut Kang Raga atau resep dari Kang Raga itu bisakah melakukan yang seperti Kang Raga bilang olah nafas atau syukur nafas itu bisa dilakukan hanya agama-agama tertentu atau semua agama? Saya rasa ini kan hal yang natural ya. Natural ya. Sesuatu yang bersifat nggak berkaitan dengan agama ya. Sama sekali tidak. Oh, iya. Tidak berkaitan dengan agama. Ya. Karena seluruh masyarakat membutuhkan itu. Jadi membutuhkan itu. Dan memang seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk ya, binatang pun terbentuk dari unsur-unsur itu. Unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin dan unsur nyawa ya. Ini alami gitu loh, natural. Dan memang alamiahnya seperti itu gitu loh ya kan. Jadi siapapun ya harus melakukan itu. Nggak peduli yang miskin apalagi yang sudah kaya-kaya dan resah itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya konsisten melakukan yang seperti Kang Raga itu sebagai dasar ya Kang Raga, itu makin lama akan membantu kesadaran diri atau bagaimana itu Kang Raga? Betul. Minimalnya tenang ya. Minimalnya tenang ya, karena telah itu bukan ada komunikasi ya. Kalau tenang itu. Ya, minimalnya itu. Tapi kan targetnya ke kebahagiaan sejati. Betul. Targetnya kebahagiaan sejati. Minimalnya tenang. Ya. Karena setelah berkomunikasi dengan saudara-saudaranya yang membentuk jiwa raganya. Jadi jangan dikatakan ini sedulur papat lima pancer ini enggak iya gitu ya. Mempercayai itu sebagai sesuatu yang mungkin syirik gitu, musyrik atau syirik tahayul, sama sekali tidak. Bukan ya, tapi setelah mendengar penjelasan Kang memang ini nggak ada unsur-unsur tahayulnya, kan secara logis saya menerima Kang Raga. Iya, bahwa mereka hidup. Ya ternyata kita selama ini memang tersusun dari mereka gitu loh ya. Hidupnya diri kita ya karena mereka. Siap Kang Raga. Sangat menarik sekali ya Kang Raga. Minimalnya itu tadi, minimalnya sebagai komunikasi lah ya, komunikasi. Tapi lebih dari itu kan kita tidak hanya mendapatkan menerima saja. Betul. Kalau kita sekedar menikmatin gitu kan, menikmatin anugerah ya kan, itu kan hanya menerima saja. Betul. Ya, kan? Tapi kan kita juga tidak enak dong kalau kita hanya menerima terus ya, ibaratnya umpamanya kayak Laras nih dikasih makan terus ya kan tanpa pernah memberi makan sebagai imbal baliknya itu kan pasti tidak enak. Kalau saya mah nggak enak ya, terus menerima ya. Iya, tidak enak. Nah, itu seperti apa Kang Raga? Jadi kan harus ada feedbacknya, gitu. Ada imbal baliknya yang harus diberikan kepada alam ini. Berupa? Kan? Nah, di sini ya kan, inilah sebagai kuncinya sebetulnya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu dalam satu keilmuan ya, ini keilmuan Syah Bandar Karimadi ya. Jadi kita kembali kepada keilmuan Syah Bandar Karimadi ya, dimana keilmuan Syah Bandar Karimadi ini adalah untuk membentuk jati diri ya, jati diri manusia yang paripurna ya, yang paripurna ya. Jadi dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi itu nanti akan diajarkan bagaimana kita memberikan feedback ya, memberikan timbal balik. Selama ini kita hanya menghirup nafas terus ya kan, mengeksploit terus nih, meminta terus
ya mendapatkan terus ya, menikmati. ya menikmatin terus nih, mendapatkan berbagai anugerah. Begitupun dari unsur airnya, unsur tanahnya, unsur apinya, ya kan, matahari, ya kan, terus menerima ini. Kapan memberinya, gitu loh? Nggak memberi malah menggerutu ya. Kapan terus memberinya sebagai imbal balik kepada alam, gitu. Siap, karena itu ada di keilmuan Syah Bandar Karimadi itu ada tata caranya di situ. Jadi itu yang lebih intinya sebenarnya itu. Iya, intinya adalah di situ bagaimana manusia kemudian mendapatkan kebahagiaan yang sejati karena terjadinya akselerasi. Bukan cuma keseimbangan, bukan cuma kita menerima ya. Bukan hanya sebatas menerima, tapi kita pun memberi. Hidup ini kan take and give ya. Ada menerima, ada memberi juga. Betul. Yang disebut dengan terima kasih kan seperti itu ya. Ada yang diterima, begitupun ada yang dikasihkan. Betul. Gitu loh. Bukan hanya menerima terus, aduh malu dong. Iya malu. Ya, kan? Kalau sudah orang malunya putus ya. Nah itulah sebetulnya inti dari permasalahan yang terjadi di kehidupan ini adalah itu, ya. Manusia selama ini hanya menerima, itu pun masih menggerutu. Ya, Sudah cuman menerima, tidak pernah memberi, itu menggerutu. Padahal tinggal menikmatin saja, tapi menggerutu. Bagaimana akan memberikan? Ya mungkin mereka gini Kang Raga, dalam pemikiran mereka memberi itu mereka sudah berbagi secara finansial, secara materi ya kepada yang membutuhkan. Tapi kalau saya melihat dari pembicaraan Kang Raga ini bukan cuma sekedar memberi materi kepada sesama, tapi bagaimana kita memberikan energi timbal balik pada alam ini gitu ya. Timbal balik kepada sedulur papat lima pancur tadi.